Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat dakwah Muhammadiyah, tentunya pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Amar Syams, di mana pada edisi ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai tentang sebuah pendidikan, di mana pendidikan adalah kunci membuka pintu di dunia yang penuh pengetahuan dan juga dunia yang penuh peluang. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membangkitkan semangat kita semua dalam dunia pendidikan, khususnya dengan topik kita pada hari ini, yaitu membangun sekolah unggul di Sumatera Utara, bersama sosok inspirasi para warga Muhammadiyah juga, dan juga tentunya merupakan Ketua Majelis Dikdasmen dan juga Pendidikan Non-Formal di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa bersama Bapak Al-Ustadz Dr. Aswin Bancin SE MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, dalam tentunya tetap semangat ya Ustadz untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Muhammadiyah. Baik Ustadz, melihat tentang pendidikan saat ini semakin maju, khususnya juga pendidikan non formal juga harus kita bangkitkan kembali, baik di Sumatera Utara maupun juga di luar Sumatera Utara. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan yang ada di Sumatera Utara dulu nih Ustadz. Nah, terkait tentang pendidikan yang ada sekarang ini, khususnya di wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sebelumnya kita mendengar namanya, yaitu adalah Majelis Dikdasmen, yaitu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun kali ini perubahan nomenklatur dengan nama baru nih, Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal. Kira-kira apa yang akan dicapai dengan perubahan itu, Ustaz? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang dimuliakan Allah, sebenarnya berbicara tentang pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dari dulu sudah memang senantiasa melakukan pembaharuan di segala bidang, lebih-lebih di bidang pendidikan, karena mungkin sudah amanah atau perintah daripada Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kemudian yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Allah itu menghendaki kita itu menjadi pemenang dan menjadi orang-orang yang unggul. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kenapa berubah Majelis Dikdasmen kemudian ditambah dengan non formal? Hal itu sebenarnya mengikuti amanah daripada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kota Solo, di mana Dikdasmen Muhammadiyah terutama pimpinan pusat ingin meningkatkan indeks pendidikan di Indonesia itu. Dan ini berdasarkan data yang dilihat bahwa sebagian besar usia 15 tahun ke atas itu ada 38,87% berpendidikan sekolah menengah atau sederajat. Sedangkan di pedesaan itu hanya 22,45% penduduk yang menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah atau sederajat. Sedangkan sebanyak 36,22% yang menamatkan pendidikan SD atau sederajat. Hal ini yang sebenarnya melatar belakangi kenapa garapan pendidikan tidak hanya pendidikan dasar dan menengah, tapi juga non formal. Dan hal ini sebenarnya untuk menjawab hal tersebut yang saya sebutkan di atas tadi itu tentang indeks pendidikan itu. Di samping itu memang di lapangan kita lihat masih banyak garapan pendidikan non formal seperti kursus-kursus yang belum disentuh oleh Muhammadiyah. Bimbingan tes, bimbingan belajar itu belum tersentuh. PKBM yaitu paket A, paket B dan paket C. Dan kemudian kita Dikdasmen juga akan berupaya untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi, yang mana nanti garapannya itu adalah lulusan daripada SMK kita, pendidikan vokasi tingkat menengah. Kemudian kita juga akan berusaha nanti untuk mengeluarkan sertifikasi pendamping ijazah atau SPI.
Hal ini memang keniscayaan karena sangat dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Di samping memang kompetensi yang harus dimiliki oleh terutama alumni-alumni daripada sekolah menengah itu juga harus terstandarisasi dan bisa bersaing dengan lapangan pekerjaan dengan sekolah-sekolah yang di luar daripada Muhammadiyah. Dan memang terus terang kita sampaikan bahwa salah satu ciri pendidikan Muhammadiyah itu adalah karakternya. Ya, etos kerjanya harus terbangun, keunggulannya harus jelas, kemudian harus amanah dalam menjalankan pekerjaan. Itu yang mungkin harus menjadi garapan kita. Dan memang ke depan sekarang kan juga di lingkungan persyarikatan kita maupun misalnya di luar persyarikatan kita lihat nilai-nilai nasionalisme daripada pelajar dan mahasiswa itu sedang mengalami degradasi. Makanya kita di priorisasi ini sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara, terutama nanti mungkin akan mencanangkan untuk setiap sekolah itu terutama tingkat SLTP dan SLTA harus punya relawan fardu kifayah. Nah, itu juga kemudian di samping itu nanti mungkin kita akan menggaungkan dalam setiap saat itu untuk mendengarkan lagu Mars Muhammadiyah Aisyah dan Mars semua daripada Ortom. Hal ini untuk membentuk karakter daripada siswa-siswa kita, dan ini akan kita berlakukan untuk baik nanti pendidikan formal maupun non formal. Demikian mungkin untuk perubahan nomenklatur tadi. Wah, luar biasa ya sahabat dakwah Muhammadiyah terkait tentang perubahan nomenklatur dari yang awalnya hanya Majelis Dikdasmen, namun ditambah dengan adanya perubahan yaitu di penghujung Dikdasmen dan pendidikan non formal. Nah, terkait tentang lebih detail lagi nih Ustadz, kira-kira pendidikan non formal apa, konsepnya seperti apa nih Ustadz yang akan lebih digarap lagi? Apakah tentang perkembangan skills ataupun lain sebagainya, mungkin lebih didetailkan boleh Ustadz? Sebagai amanah daripada rapat kerja nasional Majelis Dikdasmen dan pendidikan non formal kemarin, untuk khusus non formal itu garapan pertama yang akan dilaksanakan adalah mendirikan PKBM. Yang pertama, yang kedua akan membentuk lembaga-lembaga kursus. Dua itulah yang menjadi starting point untuk di langkah awal daripada priorisasi tahun 2022-2027 ini. Nah Ustadz, kalau untuk peta amal usaha pendidikan khususnya di wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara mungkin seperti apa nih Ustadz? Kalau di Sumatera Utara itu sebenarnya kita ada lembaga-lembaga sekolah kita itu Dikdasmen itu berada di bawah naungan Muhammadiyah dan juga ada Aisyah. Dan ini tidak ada dikotomi antara Muhammadiyah dan Aisyah. Semua berada di bawah lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu mungkin ini kita juga harus nanti bergandeng tangan dengan Majelis Dikdasmen di Aisyah, dan kita memang harus menguatkan terutama pendidikan dasar ini, pendidikan prasekolah ya. Kalau kita TK Bustanul Atfal ada PAUD dan sebagainya. Jadi ini memang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena ini adalah cikal bakal daripada kader kita nanti di sekolah dasar. Kemudian dari sekolah dasar melanjut kepada sekolah menengah tingkat pertama dan selanjutnya ke sekolah lanjutan atas. Dan ini memang harus tetap senantiasa bersinergi. Dan saya sampaikan memang dalam beberapa kesempatan kepada bunda-bunda Aisyah, karena masa masa golden age itu berada di pendidikan TK. Iya. Dan memang ini harus kita mungkin sama-sama bergandeng tangan, karena sekarang terus terang ini otokritik mungkin untuk kita semua. Banyak tertinggal kita sekarang dengan saudara-saudara kita yang membuat tambahan misalnya IT, Islam terpadu itu. Jadi memang ini dulu adalah ladang dakwah kita, dan memang kita tidak boleh lengah terkait dengan ini. Makanya kita sering menyampaikan kepada Bunda Aisyah, yuk sama-sama kita perkuat TK kita, PAUD kita. Untuk apa? Ini sangat penting untuk mengisi daripada usia keemasan daripada anak-anak kita, sehingga nanti sebenarnya kaderisasi itu mungkin memang harus dilakukan dari sejak dini. Nah, terutama dalam hal melaksanakan
memberikan pendidikan Al-Quran misalnya. Ini harus dimulai sesungguhnya dari buayan sampai ke liang lahat ya. Dari mulai misalnya ketika ibu mengandung itu seharusnya harus diperdengarkan Al-Quran itu gitu. Jadi memang kita sampaikan bahwasannya ini harus kita sama-sama bersinergi sehingga pendidikan Muhammadiyah baik dia pendidikan dasar dan menengah maupun non formal tadi itu harus sama-sama kita bergandeng tangan untuk meningkatkan keunggulan daripada lembaga-lembaga pendidikan kita. Perlu kami sampaikan bahwasannya kalau di Sumatera Utara itu jumlah sekolah madrasah Muhammadiyah itu ada 257 unit. Oke, tapi mungkin Ustadz biar lebih penasaran lagi nih untuk berapa jumlahnya, mungkin kita bakal break dulu, kita bakal kembali lagi nanti untuk di edisi berikutnya. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, nantikan terus program kita di podcast Info Muhammadiyah. Jangan kemana-mana, saksikan terus hanya di Info Muhammadiyah bersama kita dalam channel Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah tentunya masih bersama kita Muhammadiyah Sumut Channel. Ya, kembali lagi melanjuti di edisi sebelumnya. Kali ini kita membahas masih hal yang sama, yaitu membangun sekolah unggul di Sumatera Utara bersama narasumber yang luar biasa selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal. Adanya Bapak Ustadz Dr. Aswin Bancin SEMPD, dan tentunya kali ini kita masih membahas mengenai tentang pendidikan, yaitu khususnya membangun sekolah unggul di Sumatera Utara. Nah, terkait hal ini Ustadz, mungkin boleh kita tahu nih kira-kira berapa jumlah sekolah dan berapa jumlah guru serta murid Muhammadiyah di Sumatera Utara. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, berdasarkan data yang kita himpun dalam priorisasi kepemimpinan Dikdasmen periode 2022-2027, dan kemarin kita melakukan pendataan ulang terhadap jumlah sekolah kita yang ada di Sumatera Utara. Ada 257 unit, di mana ada 109 sekolah dasar, ada 13 itu madrasah ibtidaiyah, kemudian ada 62 sekolah menengah pertama, ada 23 madrasah sanawiyah, kemudian ada 21 sekolah menengah atas, ada 19 sekolah menengah kejuruan SMK, kemudian ada 10 madrasah aliyah. Ada yang mungkin yang selama ini juga ikut dalam sekolah-sekolah kita namanya MDTA Muhammadiyah. Yang ini ada berjumlah 15 karena dia tidak seperti sekolah umum melaksanakan akreditasi. Ini biasanya dilaksanakan pada sore hari. Untuk itu, untuk bagaimana agar sekolah-sekolah kita itu unggul, tadi ditanyakan oleh host bahwasanya berapa jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang kami himpun itu 4.278 jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. 4.278. Kemudian jumlah siswa kita ada 48.358 orang, yang meliputi jenjang SD dan madrasah ibtidaiyah itu berjumlah 21.343, kemudian SMP dan madrasah sanawiyah 13.999, dan SMA, SMK dan madrasah aliyah ada 13.016. Ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan kita. Kemudian dari 257 sekolah yang ada di Sumatera Utara itu, ada yang kita akui yang belum terakreditasi ada 14 sekolah. Ini termasuk sekolah-sekolah baru yang didirikan. Ada juga satu yang tidak terakreditasi. Kemudian ada 7 akreditasi yang sudah kadaluarsa, ini juga menjadi perhatian kita nanti. Kemudian yang terakreditasi A itu ada 43 unit sekolah, dan terakreditasi B ada 161 unit, dan terakreditasi C 31 unit. Dan ini mungkin untuk yang akreditasinya masih C dan belum terakreditasi, ini menjadi perhatian khusus, dan memang di Majelis Dikdasmen dan Pendidikan non formal itu ada pengajian
perguruan Muhammadiyah Unggul Berkemajuan. Kita laksanakan setiap Selasa pekan kedua. Dan memang di 2 kali pengajian kita membahas tentang akreditasi ini. Oke. Iya, jadi itu komitmen kita untuk bagaimana meningkatkan sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, terutama yang berada di Sumatera Utara. Dan kita memang mendapatkan amanah dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSc. Ya. Dia mengharapkan di dalam periodisasi tahun 2022-2027 masing-masing PDM harus menghasilkan minimal 7 sekolah unggul. Oke. Ada 2 di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Ada 2 di tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Kemudian ada 3 yang diharapkan sekolah unggul di tingkat SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Luar biasa. Dan tentunya dengan data-data yang Ustadz punya tadi itu bahwasannya setiap tahunnya itu meningkat ya Ustadz ya? Kalau jumlah sekolah sekarang ada animo beberapa daripada cabang dan ranting yang ingin terus menambah sekolah-sekolah, melihat situasi dan peluang yang ada di cabang dan ranting masing-masing. Hal ini memang kita selalu berikan pertimbangan, dan memang ketika dilihat di daerah tertentu memang sangat dibutuhkan, maka kita sebagai majelis yang melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah memberikan dukungan penuh, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kita sahuti dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa Ustadz. Tentunya banyak dorongan-dorongan juga dan masukan-masukan dari berbagai aspek ya Ustadz. Nah, tentu hal ini bagaimana nih bisa dijelaskan terkait tentang program strategis Majelis Dikdasmen dan juga PNF untuk jangka pendek dan jangka panjang dari Majelis Dikdasmen Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ustadz. Iya. Sebenarnya kalau Majelis Dikdasmen itu lebih maju 10 tahun daripada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek itu. Iya. Mereka mencanangkan Renstra itu sampai 2035. Sementara Muhammadiyah mencanangkan 2045 Renstranya. Wow. Nah, ini 2045. Jadi sehingga kita sebenarnya kalau Dikdasmen Sumatera Utara itu sudah sebenarnya menyusun mengacu kepada RPJP Pendidikan Muhammadiyah 2021-2045 dan sudah dicanangkan dari periode yang lalu sebenarnya. Dan ini memang menjadi tugas berat kita. Iya. Untuk itu makanya perlu saya sampaikan mungkin visi pendidikan Muhammadiyah itu adalah berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah di Sumatera Utara, mencakup sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan, holistik, integratif, berdaya saing, dan berkeunggulan. Jadi kata-kata unggul tadi itu selain juga memang visinya sudah jelas, kemudian didorong oleh spirit yang diberikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melahirkan sekolah-sekolah unggul minimal 7 sekolah di masing-masing PDM. Nah, untuk itu, untuk mendukung apa yang disampaikan sebagai misi tadi itu, ada 5 misi daripada pendidikan dasar, menengah, dan non formal itu. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah yang bertata kelola baik. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah yang berbasis karakter dan berakhlakul karimah. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang mengembangkan potensi akal, hati, dan keterampilan yang seimbang berbasis iptik dan imtak. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang akuntabel dan inklusif. Samping itu, perlu juga saya sampaikan bahwasanya Majelis Dikdasmen PBM Sumut itu mengacu kepada tujuan pendidikan daripada Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah membentuk manusia utuh sebagaimana tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air,
memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Ini mungkin Renstra dan misi, tujuan, dan yang terakhir akan saya sampaikan, adapun sasaran strategis daripada pendidikan Muhammadiyah itu adalah bahwasanya pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Muhammadiyah yang menjadi sasaran strategis untuk mewujudkan sekolah yang unggul dengan yang pertama harus dilandasi oleh tata kelola yang baik, kemudian guru yang profesional dan kompeten, kemudian iklim sekolah yang menyenangkan, dan yang keempat adalah akreditasi unggul. Akreditasi adalah salah satu komponen menunjukkan keunggulan daripada sekolah-sekolah kita. Iya. Dan itu menjadi bukti ya Ustadz bahwasanya Muhammadiyah adalah merupakan sekolah pendidikan yang terbaik dan juga berkualitas. Iya. Selanjutnya mungkin ingin juga saya sampaikan pada kesempatan ini strategi kebijakan yang dilaksanakan di Dikdasmen PWM Sumut itu, yang pertama nanti memperkuat kemampuan manajerial, terutama ini kemampuan kepala sekolah yang biasanya dilakukan dengan pendidikan khusus kepala sekolah atau Diksuspala. Kemudian peningkatan kompetensi guru, dan ini kita insya Allah sudah mendapat persetujuan dari GTK Kemendikbud. Akan ada kegiatan selain nanti rapat kerja wilayah di tanggal 19, 20, 21 dan 22 Oktober, kita akan ada peningkatan kompetensi daripada guru tingkat SD, SMP dan SMK. Dan ini insya Allah tanggal 14 nanti kita mulai yang mendapatkan persetujuan dari GTK Kemendikbud itu adalah tingkat SLTP. Dan insya Allah dilaksanakan tanggal 14 Oktober dan ini didanai oleh Kemendikbud. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga strategi kebijakan yang memperkuat kaderisasi di kalangan manajemen penyelenggara dan PTK. Ini kita sampaikan pada kesempatan ini, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dikdasmen itu nanti akan ada Baitul Arkom. Dan ini akan melibatkan MPKSDI bekerja sama double degree. Malah kita ingin sebenarnya untuk meningkatkan kaderisasi dan pemahaman juga tentang ketarjihan. Nanti kita mohon juga dalam setiap kesempatan pelaksanaan kegiatan Dikdasmen dan PNM itu akan ada juga ketarjihan. Kita kasih peluang untuk ketarjihan agar putusan-putusan tarjih itu bisa tersosialisasi dengan baik di kalangan Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian yang nanti ke strategi dan kebijakan yang sangat menciptakan iklim sekolah yang ramah dan menyenangkan. Ini perlu menjadi stressing kita juga. Dan yang berikutnya adalah mempersiapkan akreditasi unggul. Dan ini kita sudah kemarin menjalin kerjasama dengan BPMP dan juga Ban SM Provinsi Sumatera Utara. Dan ini sengaja kita memang ambil terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mendapatkan kesempatan bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mendapatkan akreditasi yang baik. Lantas yang terakhir mungkin dalam kesempatan ini kebijakan yang akan diambil ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menegakkan regulasi. Nah, kita berharap tidak lagi ada sekolah tingkat SLTA yang di-SK-kan oleh tingkat cabang. Nah, tidak lagi ada kita berharap majelis dan perserikatan tidak lagi meng-SK-kan apa yang bukan haknya. Kita harapkan ini menegakkan regulasi. Yang berikutnya adalah merumuskan tugas pokok dan fungsi daripada manajemen tupoksi masing-masing tingkatan itu. Kemudian memperkuat tim manajemen. Ya, baik dari tingkat manajemen kita di tingkat Dikdasmen dan non formal, juga nanti kita turunkan kepada Dikdasmen tingkat kabupaten, tingkat daerah, kemudian cabang. Itu juga menjadi perhatian kita. Baru memfasilitasi standarisasi PTK, ini nanti dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi daripada pendidik dan tenaga kependidikan kita. Kemudian mendorong sekolah ramah anak dan anti bullying. Ini kan senantiasa harus kita sampaikan dalam beberapa kesempatan, dan terus kita berikan pelatihan-pelatihan terkait dengan sekolah ramah anak dan anti bullying ini. Dan ini adalah salah satu juga tuntutan daripada akreditasi
Jika kalau masih ada perundungan di sekolah-sekolah kita, ini menjadi perhatian bersama. Kemudian apalagi kita memfasilitasi sekolah adiwiyata. Lingkungan perlu ya menjadi penting juga sekolah-sekolah kita yang sejuk. Kalau di kampus namanya Green Campus nih, Green Sekolah ya. Green School yang sering dilombakan ada sekolah adiwiyata. Yang berikutnya memfasilitasi pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Ini juga amanah daripada rapat kerja nasional kemarin. Nanti akan dibentuk tim penjaminan tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah, dan nanti tingkat cabang. Dan juga masih akan dibentuk di sekolah masing-masing TPMPS. Iya, untuk apa? Menjamin bahwasanya apa yang dilaksanakan di sekolah itu terstandarisasi berdasarkan penjaminan mutu yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Yang berikutnya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen dan pembelajaran. Dan ini memang sudah keniscayaan, mau tidak mau harus kita ikuti. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah. Dan ini sudah juga kami coba akan sampaikan ke pimpinan pusat bahwasanya setiap hari itu harus diperdengarkan kepada siswa-siswa kita itu apa itu yang membiasakan mendengar daripada Mars Muhammadiyah, Mars Aisyah, dan juga Mars Ortom yang ada di Muhammadiyah. Hal ini itu apa? Membangkitkan kecintaan mereka kepada Muhammadiyah. Ruh Muhammadiyah itu tertanam kepada mereka. Dan ini yang ke-9 ini sangat penting bagi kita. Di mana sekarang kaderisasi daripada Muhammadiyah itu ya, apa yang kemarin berdasarkan hasil survei dan penelitian katanya jumlah daripada warga persyarikatan itu menurun. Ya, ini menjadi perhatian kita juga. Makanya dari mungkin tingkat SD pernah juga kita sudah keluarkan himbauan agar anak-anak kita itu dari tingkat SD bagaimana bermuhammadiyahnya. Mereka harus masuk tapak suci. Nanti di tingkat SMP baru ada IPM. Ya kan, baru ada HW, kan gitu dia apanya. Jadi di tingkat SD bagaimana cara menurut hemat kita ketika anak-anak kita sudah masuk ke ortom-ortom itu pasti akan menjadi kader. Iya. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Makanya yang ke-9 ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama di Dasmen, bagaimana memfasilitasi ortom, tapak suci, IPM dan HW untuk tumbuh berkembang dan sehat di masing-masing sekolah yang kita miliki. Alhamdulillah, luar biasa telah disampaikan dengan secara matang juga dan telah kita dengarkan bersama bahwasannya itu merupakan program yang strategis oleh Majelis Dikdasmen dan juga pendidikan non formal untuk jangka pendek dan jangka panjang pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tentunya tidak terasa juga pertemuan kita pada hari ini terkait tentang membangun sekolah unggul di Sumatera Utara. Tentunya sahabat dakwah Muhammadiyah, investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara. Untuk itu saling bersinergi kita bersama untuk membangun sekolah unggul di Sumatera Utara. Dan maka dari itu Amar ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Al-Ustadz Dr. Aswin Bancin SIMPD yang telah dapat meluangkan waktunya kita bersama untuk mengupas lebih dalam bagaimana untuk membangun sekolah yang unggul di Sumatera Utara. Selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tentunya sahabat dakwah Muhammadiyah, Amar juga mengucapkan terima kasih telah mengikuti YouTube channel kita yang selalu mendengarkan berbagai macam topik-topik yang kita bahas, tentunya mengenai ruang lingkup warga Muhammadiyah. Dan akhirul kata, alhamdulillahirabbil alamin, Amar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.